Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajrumiyah, dan kita masih di bab Al-Mu'rabat bil harakat ya. Ini pembahasan yang kedua. Jadi kita sudah bahas panjang lebar tentang isim mufrad ya, yang termasuk mu'rab dengan harokat. Yang pertama isim mufrad, dan sekarang kita bahas yang kedua, sanian jam'u taksir, adalah jamak taksir yang mu'rab dengan harokat. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir. Ta'rifuhu, definisi jamak taksir, huwa madalla ala aksara min isnaini aw isnataini ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi. Definisi dari jamak taksir adalah kata yang menunjuki atas makna yang lebih dari dua ya, beserta adanya perubahan ya dari bentuk mufradnya. Lihat ya, kalau jamak taksir itu bandingkan mufradnya dengan jamak taksirnya, itu ada perubahan. Misalkan babun berubah menjadi abwabun. Lihat, ini beda sama musanna dan jamak ya. Kalau musanna asalnya misalkan babun menjadi babani babaini. Lihat, mufradnya sama dengan jamaknya, sama-sama ba alif ba, bedanya tambahkan alif nun dan ya nun. Begitupun jamak mudzakkar salim ya, misalkan asalnya muslimun menjadi muslimuna muslimina. Lihat urutannya, mim sin lam mim. Jadi sebatas mufrad yang ditambahkan waw nun atau ya nun di belakangnya. Tapi kalau jamak taksir ini sangat berbeda ya. Misalkan qalamun menjadi aqlamun ya, jadi beda sekali, qalamun menjadi aqlamun. Ini definisi dari jamak taksir, ada perubahan dari sigat, dari bentuk mufradnya. Hukmuhu, ya hukum i'rabnya, yurfa'u bid dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrati. Jamak taksir ini sama kayak isim mufrad ya, dia tanda i'rabnya selalu yang asli, dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah. Misaluhu rijalun wa kutubun wa zayanibu. Contohnya rijal jamaknya rojul ya, laki-laki. Kutubun ya jamaknya kitab ya, buku-buku. Wa zayanibu ini jamaknya Zainab ya, zayanibu. Zainab mungkin satu kelas yang namanya Zainab ada banyak gitu ya, makanya dibikin jamak taksirnya zayanibu. Fahadha an-naw'u minal jumu'i taghayyarat fihi suratul mufradi halal jam'i an halihal asliyati qabla jam'i ya. Maka jamak macam ini jamak taksir, taghayyarat fi suratul mufradi ya, berubah gambaran mufradnya ketika jamak halal jam'i an halil asliyah qabla jam'i, dari keadaannya yang semula sebelum jamak. Artinya kalau jamak taksir ketika mufrad sama jamak taksir itu beda bentuknya. Seperti yang saya jelaskan, babun menjadi abwabun, bukannya babun ditambahkan sesuatu seperti musanna dan jamak mudzakkar salim. Tapi kalau jamak taksir betul-betul berbeda. Babun jadi abwabun ya, qalamun misalkan jadi aqlamun, madrasatun jadi madaris. Jadi adanya perubahan sigat bentuk ya. Famasalan, contohnya rijalun ya, mufraduhu rajulun ya, rijalun ini jamak taksirnya, tunggalnya adalah rajul. Taghayyarat fihi suratu mufradihi, berubah ya bentuk mufradnya, bikasri ra ya fathil jimi wa ziyadatil alif qabla lam, dengan mengkasrahkan ra ya, asalnya rajulun fathah menjadi ri ya, kemudian fathil jimi asalnya ju ya, rajulun ju, jimnya dhammah, tapi ketika jamak jadi fathah rija ya, bukan riju tapi rija. Wa ziyadatil alif qabla lam, dan penambahan alif sebelum lam. Jadi kalau mufrad yang rajul enggak ada alifnya, ketika jamak itu ada alifnya. Wa min ajli hadha taghayyur alladhi yushbihu taksir asy-syai'i ba'da an kana sahihan yusamma hadha naw' min al-jumu'i jam'a taksirin wa huwa yu'rabu bil harakati ya. Dikarenakan perubahan ini yang menyerupai taksir syai', taksir itu dari kata kasar ya, berantakan ya, apa namanya, kasar taksiran itu artinya
membuat sesuatu itu menjadi berantakan ya. Asalnya rojul menjadi rijal ya, ini berubah banget ya. Badaan kana sahihan, setelah sebelumnya dia sahih ya, baik ya. Asalnya baik menjadi berantakan ya. Yusamma hadza naum minal jumu' jama' taksir. Maka dinamakanlah jamak jenis ini sebagai jamak taksir. Jadi alasan kenapa jamak taksir disebut sebagai jamak taksir karena tidak beraturan ya. Dia merubah sesuatu yang asalnya seperti rajul menjadi berantakan, rijal, qalam menjadi aqlam. Jadi tidak ada aturannya. Ya. Di sini kita lihat catatan kakinya. Wa anwa'ut taghyiri al-waqi'i fi jam'i taksiri sittatun tundaru fi ghairi hadzal mukhtasari. Ya. Atau boleh juga kita baca tanduru ya. Dan macam-macam perubahan yang terjadi pada jamak taksir itu ada 6. Jadi ada 6 jenis perubahan pada jamak taksir yang kamu bisa lihat ya, atau kalau kita bacanya tunduru yang bisa dilihat ya perubahannya ini pada kitab selain kitab yang ringkas ini. Jadi menurut beliau silakan rujuk kitab-kitab lain yang panjang lebar menjelaskan materi ini. Karena memang kitab Al-Mumti ini ya disajikan ya secara ringkas. Oleh karena itu beliau tidak ingin berpanjang lebar tentang masalah ini. Silakan kita rujuk sendiri. Baik. Wa huwa ya'rabu bil harakati, dan jamak taksir itu mu'rabnya dengan harakat ya. Nahu qouli ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i, ya, laki-laki itu pemimpin atas wanita. Ini dalam surat An-Nisa ayat 34. Nah, ini i'rabnya disebutkan dalam footnote-nya ya, catatan kakinya, ar-rijalu mubtada'un ya. Wa qawwamuna khabarul mubtada'i marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakarin salimun ya. Jadi ar-rijalu mubtada', qawwamuna-nya khabar ya, yang dirafakan dengan waw ya, karena jamak mudzakkar salim ketika rafa tandanya adalah waw. Baik. Farijalu jam'u taksirin marfu'un, maka ar-rijal merupakan jamak taksir yang dirafakan li'annahu mubtada'un, karena ini sebagai mubtada'. Wa alamatu raf'i dhammatu, dan tanda rafanya adalah dhammah. Baik. Wa qoulihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa batsa minhuma rijala ya. Dan Allah ciptakan dari keduanya rijalan, laki-laki. Nah, rijalan di sini lihat dalam catatan kaki. Ini wa batsa minhuma rijalan merupakan surat An-Nisa ayat 1. I'rabnya batsa fi'lun madin wa fa'ilun mustatirun. Batsa fi'il madi dan fa'ilnya itu tersembunyi, yakni kembali kepada Allah. Wa minhuma ya jarun wa majrurun. Jadi wa batsa minhuma, minhumanya jar dan majrur, min dan huma. Wa rijalan maf'ulun bi mansubun, dan rijalannya itu sebagai maf'ul bi yang mansub ya. Taib. Farijalan jamu taksirin mansubun li'annahu maf'ulun bihi wa alamatu nasbihil fathatu. Maka rijalan dari ayat wa batsa minhuma rijalan, ini adalah jamak taksir yang dinasabkan karena dia adalah maf'ul bih dan tanda nasabnya adalah fathah. Taib. Wa qoulihi ta'ala walirijali 'alaihinna darajah, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala walirijali 'alaihinna darajah, dan bagi laki-laki itu ya memiliki derajat ya di atas wanita. Farijali jam'u taksirin majrurun li'annahu subiqa biharfi jarin wa alamatu jari kasratu. Maka ar-rijal dalam ayat walirijali 'alaihinna darajah ya merupakan jamak taksir yang dijarkan, dan ya kenapa dijarkan? Karena dia didahului oleh huruf jar dan tanda jarnya adalah kasrah. Walirijali 'alaihinna darajah ini adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. I'rabnya lirijali allamu harfu jarrin wa rijali ismun majrurun wal jaru wal majruru khabarun muqaddamun ya. Jadi ar-rijal dalam walirijali 'alaihinna darajah merupakan jar majrur ya sebagai khabar muqaddam. Ini contoh khabar yang didahulukan. Hukum asalnya kan mubtada dulu baru khabar. Tapi ada keadaan di mana khabar boleh didepankan, bahkan ada keadaan di mana khabar wajib dikedepankan. Contohnya dalam ayat ini. Karena
mubtadanya nakirah darajatun, ini kan mubtadanya darajatun ya, muakhar. Mubtada yang diakhirkan darajah, karena dia nakirah maka ya khabarnya wajib didahulukan. Walirijali alaihinna darajah, ini wajib, nggak boleh darajatun lirijali, ini nggak boleh. Ini memang harus lirijali darajah, seperti itu. Walaihinna jarun majrur ya, dan ayat alaihinna jar majrur. Wa darajatun mubtadaun makhurun marfuun wa ramatu rafid dhammatu dhahiratu ala akhirih. Dan darajah merupakan mubtada muakhar, mubtada yang diakhirkan marfu ya, dirafakan, dan tanda rafa'nya adalah dhammah yang nampak pada akhirnya. Jadi jelas darajatun ini dhammah nampak pada akhirnya. Fawaidu wa tambihatun ya, faidah dan catatan penting. Yu'rabu jam'u taksir bil harakatil muqaddarati nahu qouli ta'ala wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Ya, jama' taksir ya ada juga yang mu'rabnya dengan harakat muqaddarah. Tentunya kalau kita bicara muqaddarah selalu kita bicara pada kata yang diakhiri oleh huruf illat ya. Dalam ayat ini wa taran nasa sukara ya, sukara ini ada alifnya. Maka kita katakan sukara ya, ini muqaddarah ya. Muqaddaratun alal alifi ya, ada alif maksurahnya. Kemudian yang kedua yujarru ya, jamu taksiri bil fathatin niyabatan lil kasrati idza kana ghaira munsharifin. Nah, qouli ta'ala laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Ya. Contohnya dalam ayat laqad nasarakumullah fi mawatin katsirah. Sungguh ya Allah benar-benar telah menolong kalian di banyak mawatin ya, negara, di banyak wilayah, di banyak bumi. Taib. Ini yang menjadi contoh adalah mawatina. Ya, mawatina ini kan bentuknya merupakan sigot muntarjumu. Dan sigot muntarjumu termasuk ghairu munsharif. Makanya ketika dia oleh huruf jar tidak dibaca fi mawatini, tetap fi mawatina. Dan juga ya wa qouli ta'ala, dan contohnya juga firman Allah Subhanahu wa taala wa laqad zayyana as-samaa dunya bimasabiha ya. Dan sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan masabih ya, dengan masabih jamannya misbah, dengan lampu, ini maksudnya bintang-bintang ya. Masabiha ini ghairu munsharif, kenapa? Karena dia sighat muntaral jumu. Intinya yang ingin disampaikan oleh pengarang kitab Al-Mumti ini ya, Syekh Salim ini bahwa cara ngi'rabnya ini sama ya, seperti isim mufrad ya. Kalau isim mufrad ya diakhiri oleh huruf illat maka dia muqaddarah. Kemudian kalau isim mufrad dan jamak taksir ya, tandanya bukan tanda aslinya tapi tetap harokat, maka kita katakan niyabah. Jadi kalau kita ngi'rab tadi ya, fi mawatina katsira, fi harfu jarin mawatina majrurun bi fi wa alamatu jarihi fathatun niyabatan anil kasrati. Ya, dan tanda jarnya adalah fathah niyabatan anil kasrati sebagai ganti dari kasrah. Baik, barangkali cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.